Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Kawan-kawan sekalian, kita hari ini pembahasannya yaitu adalah menjawab pertanyaan yang datangnya dari salah satu subscriber kita, di mana beliau bertanya mengenai perihal orang yang boleh untuk tidak berpuasa dan apa konsekuensinya. Jadi setelah tidak berpuasa, konsekuensi hukumnya itu apa? Fidyah atau qadha? Kemudian untuk poin ataupun referensi yang akan saya bawakan hari ini yaitu adalah yang ada di dalam kitab Nihayatuz Zain. Ini begini kitabnya pada halaman 191. Silahkan kalau kitabnya sama dengan punya saya ini, kita cocokkan halamannya. Untuk kawan-kawan sekalian, sebagai tambahan ini ya, silahkan diperhatikan penjelasan ini dan nanti dikoreksi barangkali ada yang salah, dan kalau ketemu salahnya di mana silahkan kawan-kawan berkomentar di kolom komentar. Baik, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Annal iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in, bahwa tipe iftar, tipe mokel, tipe tidak berpuasa pada bulan Ramadan kira-kira ada 4 macam, setidaknya begitu. Yang pertama yaitu adalah mujibun lil qadha faqat, adalah iftar yang sanksinya hanyalah qadha saja, nggak ada yang lain. Sudah? Kemudian siapa pelakunya atau kasusnya apa saja? Kasusnya yaitu adalah kasus yang dialami oleh haid nufasa, orang haid dan orang nifas, di mana memang keduanya kan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk berpuasa, atau bahasa lainnya orang haid dan orang nifas kan memang wajib untuk tidak puasa. Kalau berpuasa nanti hukumnya haram dan puasanya adalah tidak sah. Kemudian untuk kasus selanjutnya yang masuk dalam kategori iftar mujibun lil qadha faqat adalah kasusnya musafir. Artinya musafir boleh untuk iftar, boleh untuk tidak puasa, asalkan tipe safarnya, tipe perjalanannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sesuai ketentuan yang berlaku, kira-kira begitu. Apa saja ketentuan untuk safarnya? Yaitu adalah 1. Safarnya harus safar tawil. Kedua, safarnya harus safar mubah. Jadi ada jarak tertentu yang harus ditempuh, kira-kira sekitar 80 kilo sampai 85 kilo. Nanti boleh untuk melakukan iftar. Kira-kira ini loh ya, jarak perkiraan. Kalau saya salah, nanti dibantu untuk berkomentar di kolom komentar, bantu membenarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian kasus selanjutnya yaitu adalah kasusnya orang sakit. Kawan-kawan harus diperhatikan bahwa sakit itu ada yang tipe sakitnya bisa atau berkemungkinan untuk sembuh, ada yang tipe sakitnya tidak berkemungkinan untuk sembuh. Sehingga kita bahas yang lebih awal dulu, yaitu adalah sakit yang berkemungkinan untuk sembuh. Maka nanti apabila orang yang sakit ini iftar, bermokel, berbuka puasa pada siang hari, nanti kewajiban ataupun sanksinya hanyalah qadha. Ingat ya, kalau yang sakit tipe penyakitnya adalah tipe penyakit yang mudah sembuh, tidak usah berpuasa, kemudian nanti qadha saja di lain hari ataupun di lain waktu. Dah. Untuk tipe marid yang kedua nanti agak akhir. Kemudian kasus selanjutnya yaitu adalah hamil wa murdi, bumil dan busui. Artinya bumil dan busui boleh untuk iftar dan sanksinya hanyalah qadha, tetapi dengan catatan apabila bumil dan busui iftarnya itu murni mengkhawatirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan dirinya sendiri sekaligus dengan bayinya, maka kewajiban ataupun sanksi yang harus dibayar nanti hanyalah qadha, sebagaimana yang kita bahas di hari kemarin sudah. Kemudian kita lanjut pada tipe iftar yang nomor 2, yaitu adalah mujibun lil fidyah faqat. Artinya ada kasus iftar, kasus tidak berpuasa, tetapi sanksinya
hanya berupa fidyah, hanya membayar fidyah saja tanpa diwajibkan untuk membayar yang lain-lainnya. Oh ya kawan-kawan sekalian, bahwa kalimat kafaroh ataupun fidyah itu sama saja berarti sanksi, hanya saja kalau kafaroh biasanya digunakan untuk sanksi yang berat seperti itqu raqabah, memerdekakan budak, itu namanya kafaroh. Kemudian kalau fidyah itu yang lebih ringan, sanksi yang lebih ringan, contohnya seperti memberikan 1 mud dalam 1 hari. Kemudian cara pengucapannya adalah kafaratun. Kalau di Al-Quran fahuwa kafaratun lah, bukan kafaroh, bukan kifaroh ya. Kemudian kita kembali pada tipe iftar yang nomor 2, yaitu adalah iftar ataupun mokel yang hanya mewajibkan fidyah saja. Kasus ini nantinya berlaku untuk kasus syaikhun kabir, orang yang tua renta, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang sudah tidak kuat untuk berpuasa, la yutiku as-sauma, tidak kuat untuk berpuasa, maka nanti silahkan tidak berpuasa, tetapi ada kewajiban sanksi, yaitu membayar fidyah. Nanti fidyahnya kita bahas di belakang. Sudah. Yang nomor 2, kasus yang nomor 2 yaitu adalah wa maridun la yurja bur'uhu. Di awal kita sudah membahas marid juga, orang sakit juga, hanya saja yang awal orang sakit yang berkemungkinan untuk sembuh nanti wajib untuk qadha. Kemudian pada kasus yang nomor 2, tipe iftar yang nomor 2 adalah sama juga, kasusnya orang sakit tetapi penyakitnya adalah la yurja bur'uhu, tidak berkemungkinan untuk sembuh, maka nanti tidak usah berpuasa dan sebagai sanksinya wajib untuk membayar fidyah saja, tidak ada kewajiban untuk membayar yang lain-lainnya. Kemudian iftar yang tipe nomor 3 yaitu adalah mujibun lil qadha wal fidyah, iftar yang wajib untuk qadha sekaligus fidyah. Ini kasusnya berlaku untuk siapa? Yaitu adalah berlaku untuk al-iftar lil khawfi ala ghairihi wahdahu, membatalkan puasa lantaran untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain atau karena khawatir kepada orang lain. Misalkan contohnya orang hamil bermokel ataupun iftar, berbuka puasa dengan alasan khawatir bayinya akan keguguran kalau berpuasa. Ini namanya berarti mokel karena khawatir kepada orang lain, yakni kepada janin, sehingga sebagai sanksi nanti wajib untuk membayar qadha plus juga fidyah. Contoh yang lain adalah murdi, busui mokel misalkan dengan alasan khawatir kepada orang lain, yaitu kepada bayinya. Kalau berpuasa nanti volume ASI-nya akan berkurang semisal, maka nanti mokel semacam ini dikatakan mokel khauf li ghairihi, berbuka puasa karena khawatir kepada orang lain, yaitu adalah bayinya. Sehingga sebagai konsekuensi, sebagai sanksinya, busui ini wajib untuk qadha plus juga wajib untuk fidyah. Kira-kira begitu kawan-kawan. Kemudian mokel ataupun iftar yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah tipe iftar yang ghairu mujibin li syai'in minhuma, tidak mewajibkan apapun, tidak mewajibkan qadha sekaligus tidak mewajibkan bayar fidyah. Kasusnya yaitu adalah kasus yang dialami oleh majnun, sobi, dan kafir yang asli. Tetapi yang perlu diperhatikan, gila yang dimaksud di sini adalah gila yang tidak disebabkan oleh kecerobohan. Misalkan ada orang gila tetapi gilanya disebabkan karena minum kencing onta misalkan, kemudian gila, berarti ini gila yang yang karena ceroboh, sehingga nanti ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan. Kemudian untuk urusan qadha, dalam kasus-kasus yang saya sebutkan dari awal ini, semuanya alat tarohi, tidak harus berburu-buru, tidak harus sekarang juga, nggak harus. Jadi habis puasa langsung qadha, nggak harus. Bisa kalian nanti alat tarohi setelah 1 bulan dari bulan Ramadan baru kalian mau qadha, terserah. Ataupun setelah 2 bulan
dari bulan Ramadan kalian baru mau kodok, ya monggo silahkan, karena memang kodok di sini hukumnya adalah tarohi, tidak wajib untuk disegerakan. Selanjutnya, wal fidyah fi madzukirah muddun min ghalibi kutil balad. Fidyah yang dimaksudkan yang telah saya singgung di kasus sebelumnya, yaitu adalah maksudnya bersedekah seukuran satu mud dari makanan pokok terjadinya iftar. Misalkan saya iftar di daerah Malang, terjadinya iftar yang saya alami misalkan di daerah Malang, ya berarti saya nanti mengeluarkan satu mud ataupun bersedekah satu mud dari makanan pokok yang berlaku di Malang. Dan satu mudnya, maksud saya satu hari satu mud gitu loh. Kalau sampai terjadi 3 kali iftar, ya berarti 3 mud. Dan yusrafu lil fakir wal miskin, hanya boleh untuk diberikan kepada fakir miskin, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Tentulah ini berdasarkan dalil-dalil tertentu, baik itu ayat ataupun al-hadis. Kira-kira begitu kawan-kawan. Mungkin hanya itu kawan-kawan sekalian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Dan apabila penanya mengalami kasus tertentu, tinggal Anda sesuaikan kasusnya dengan apa yang telah saya sampaikan. Kalau ada kasus yang sama, tinggal Anda lihat juga ini tipe iftarnya tipe yang mana dan konsekuensinya apa. Misalkan tipe iftar yang pertama, ya berarti konsekuensinya cuman diwajibkan untuk membayar kodok. Mudah-mudahan bisa menjawab kejanggalan dari kawan-kawan sekalian yang mengalami kasus serupa dengan yang dipertanyakan oleh kawan kita itu. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.